Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 8 asnaf mustahik, golongan orang yang berhak menerima zakat. Lantas, bagaimana dengan daging kurban? Bolehkah membagikan daging kurban untuk non-muslim? Simak jawaban selengkapnya hanya di Coretan Senja. Dalam pembagian daging kurban, tidak ada ayat Al-Quran yang khusus menetapkan kelompok atau golongan masyarakat yang berhak menerimanya. Menurut para ulama, secara umum, daging kurban itu dapat dibagikan dengan 3 kategori. Pertama, kepada kaum fakir miskin yang memang kekurangan dan membutuhkan bantuan. 2. Kepada tetangga, yaitu orang-orang yang bermukim di sekitar rumah kita. 3. Orang yang berkurban itu sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ayat ini menunjukkan bahwa pemilik hewan kurban berhak memakan sebagian dari daging kurbannya. Lalu sebagian lagi dibagikan untuk kaum fakir miskin. Syekh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang terkenal Fikih Sunnah memaparkan cara pembagian sebagai berikut. Si pemilik hewan kurban dibolehkan makan bagian yang dibolehkan baginya sesuai keinginannya tanpa batas. Dia pun boleh menghadiahkan atau menyedekahkan sesuka hatinya. Ada pula yang mengatakan dia boleh memakannya setengah dan menyedekahkannya setengah. Dan dikatakan dibagi 3 bagian. Untuknya yang berkurban adalah 1/3, dia hadiahkan 1/3 dan disedekahkan 1/3. Dari ketiga kelompok itu, terutama kaum fakir miskin dan tetangga, tidak ada ketentuan khusus yang menetapkan bahwa mereka harus muslim. Jadi, kalau ada fakir miskin atau tetangga yang non-muslim sekalipun di sekitar rumah kita, maka mereka boleh saja diberi atau menerima daging kurban. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan, tetangga yang kaya sekalipun, maka ia boleh diberi bagian dari daging kurban. Perhatikan makna ayat, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nabi SAW pernah memerintahkan Asma binti Abu Bakar untuk menemui ibunya dengan membawa harta, padahal ibunya masih musyrik. Dengan demikian, maka memberikan bagian hewan kurban kepada non-muslim atau orang kafir dibolehkan, karena status hewan kurban sama dengan sedekah atau hadiah. Dan diperbolehkan memberikan sedekah maupun hadiah kepada orang kafir. Sedangkan pendapat yang melarang adalah pendapat yang tidak kuat karena tidak berdalil. Menyembelih hewan kurban itu selain bernilai ibadah bagi yang berkurban, juga mengandung hikmah untuk memperkuat hubungan silaturahim secara sosial kemasyarakatan. Sebagai wasilah dalam membina hubungan ketetanggaan yang harmonis, termasuk juga dengan tetangga yang non-muslim. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindarkan kesenjangan sosial dalam pergaulan ketetanggaan. Di samping itu, hal ini sekaligus juga sebagai wujud nyata ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin yang diisyaratkan dalam ayat dengan makna, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Bahkan, dalam teknis pembagiannya, ada pendapat yang membolehkan daging kurban itu diolah atau dimasak terlebih dahulu dan dibagikan dalam bentuk jamuan makanan, sehingga akan terbina keakraban sosial dengan sesama. Tentu dengan syarat harus untuk membawa kemaslahatan bagi umat di jalan yang diridhai Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.